Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Murid-murid Sekte Abadi-Abadi telah berteriak dan melecehkan satu demi satu. Kamu bajingan Huang Fu Sengsong, kamu tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke jurang penguburan Tuhan, kami akan mengejar sampai akhir. Pada saat itu, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur di jurang tanpa kami. Selama puluhan ribu tahun, 3 sekte kuno kami tidak pernah memiliki murid percobaan yang telah pergi jauh ke dalam jurang penguburan dewa. Hahaha, dengan kecepatan perahu rohmu, kamu bisa hidup hingga 2 atau 3 hari. Pegang tanganmu dan tangkap, dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Pada saat ini, Huang Fu menutup telinga terhadap angin dan berlari ke jurang penguburan dewa dengan tatapan penuh tekad. Ketika dia hendak mengendarai perahu roh ke pintu masuk jurang penguburan dewa, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, "Saudara Huang Fu, saya Tan Yun. Sekarang temukan cara untuk memimpin mereka menuruni perahu roh, dan kemudian kita akan membunuh mereka semua bersama-sama." Berjalan di tepi hidup dan mati, Huang Fu mendengarkan angin dan mendengar pidatonya. Tiba-tiba, dia mengendarai perahu roh dan menggantung di atas pintu masuk jurang penguburan dewa. Kakak bela diri tetua Huang Fu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Mengapa kamu berhenti? Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu, melarikan diri dengan perahu roh. Kita bisa hidup hari demi hari. Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu. Ke-18 murid roh kudus yang terluka di perahu roh berteriak panik. Mendengar angin, Huang Fu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap murid-murid jiwa suci di perahu roh, dan berkata dengan suara keras, memasuki jurang penguburan dewa adalah kematian, dan tidak masuk adalah kematian. Saya memutuskan untuk melawan balik. Membunuh satu musuh sudah cukup, dan membunuh 2 akan menghasilkan uang. Segera, 10 murid Fumei berteriak dengan kematian di rumah. Kakak perang Huang Fu, kami mendengarkanmu. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri sepanjang waktu. Iya, bunuh mereka bajingan. Ini masalah besar. Aku akan menjadi pahlawan lagi 18 tahun kemudian. Perang. Suara murid Fumei melayang di sekitar telinganya. Segera, 18 murid dari nadi jiwa suci tidak tenang. Kakak bela diri yang lebih tua Huang Fu, apakah kamu gila? Musuh itu kuat dan aku lemah. Bagaimana kita bisa bertarung? Bagaimana kita bisa bertarung? Bisakah kita mati seperti ini? Iya, pegunungan hijau yang tersisa tidak takut tidak ada kayu bakar. Saudara-saudara, ikuti saya jika Anda bersedia melarikan diri ke dalam jurang penguburan Tuhan. Seperti yang dikatakan salah satu murid roh kudus, 17 murid roh kudus di perahu roh siap untuk bergerak dan ingin mengambil perahu roh itu dan lari menyelamatkan diri. Pada saat ini, mengandalkan Kesinyi, yang sekarat di perahu roh, dia memandang orang-orang dengan jijik. Saya memerintahkan Anda untuk bertarung berdampingan dengan para murid Fumei. Saya memerintahkan Anda untuk mendengarkan pengaturan kakak bela diri Huang Fu. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah, di hadapan teguran Kesinyi, salah satu murid jiwa suci berkata dengan benar, kakak bela diri yang lebih tua kepala meminta kami untuk mematuhi perintah Anda, sehingga Anda dapat membawa kami hidup-hidup, jangan biarkan kami mati. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Ada 110 orang di pintu yang sama yang telah memasuki persidangan. Sekarang, di bawah kepemimpinanmu yang tidak bertanggung jawab, hanya ada orang-orang ini yang telah meninggal. Ini semua salahmu. Yah, kamu sedang sekarat sekarang, tetapi kamu ingin kami dikuburkan bersamamu. Kamu tidak punya pintu. Saudaraku, ikut aku. Pria itu memimpin dalam menjara perahu roh, menginjak pedang terbang dan terbang ke kabut gelap yang dipenuhi jurang penguburan dewa. Pergi. 17 orang yang tersisa mengikuti dengan pedang terbang mereka. Menghadapi kematian, di hati 18 orang, tulang punggung dan kepercayaan apa yang tidak berharga. Dalam sekejap mata, 18 orang melarikan diri untuk hidup mereka dan berlari kencang di atas kepala Tan Yun. Kakak ipar, membunuh atau tidak? Di selokan, mata indah Suezian memancarkan sentuhan kebencian. Hal yang sama berlaku untuk Mu Mengyun. Ketika kedua wanita itu meninggal, mereka tidak bisa melupakan bahwa ketika 9 pembuluh darah dibandingkan, para murid dari satu nadi jiwa suci tidak hanya ingin membunuh Tan Yun, tetapi juga ingin bunuh diri. Tentu saja aku akan membunuh mereka. Tan Yun mencibir. Melihat ke belakang, dia melihat singa naga emas yang tergeletak di tepi selokan. Dia berkata seperti nyamuk dan terbang, orang besar, bunuh mereka. Ingatlah untuk menjauh dan bunuh mereka lagi. Jangan biarkan mereka membuat suara. Singa naga emas, yang tertawa seperti anak kucing, menganggukkan kepala kecilnya dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dia bolak-balik melalui kabut hitam yang bergulir dan mengikuti 18 murid jiwa suci yang berlari untuk hidup mereka. Dikuburkan di luar jurang Tuhan.
Ikuti aku ke bawah perahu roh. Huang Fu mendengarkan angin, meraih perahu roh dengan pedang terbang, menatap perahu roh yang tergantung di langit, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Wosh! Wus! 10 murid Fumai, masing-masing memegang jimat serangan di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, juga meraih perahu roh dan berbaris berdampingan dengan Huang Fu mendengarkan angin. Tubuh mereka bergetar hebat karena mereka takut mati. Siapa yang rela mati jika dia bisa hidup, bukan? Meskipun mereka takut mati, mata mereka tetap teguh. Tidak ada yang lari seperti murid dari jiwa suci. Di langit, Cui Fanzu menginjak tepi perahu roh, menatap Huang Fu dan mendengarkan angin. 11 orang tertawa dan berkata, lari. Kenapa tidak lari? Selama kamu berlutut, aku berjanji untuk memberimu waktu yang baik, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, di perahu roh, lebih dari 400 murid abadi-abadi berbicara dengan satu suara dan membuat suara keras, berlutut dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Huang Fu mendengarkan angin dan tampak seperti kematian di rumah. Di wajahnya yang tampan, ada seringai, tinta. Jangan salahkan aku karena kejam karena aku tidak ingin tidak tahu malu. Tiba-tiba, kipas Cui berwarna putih susu. Kekuatan kuno berputar di sekelilingnya, memutar tangan kanannya, memegang pedang terbang harta karun terbaik dari atribut kuno, berubah menjadi bayangan putih, memimpin dalam melompat turun dari perahu roh dan berteriak, bunuh mereka bersamaku. Hancurkan mereka menjadi bagian-bagian. Membunuh. Membunuh. Lebih dari 400 murid, beberapa memegang pedang panjang dan pisau, dan menawarkan tripod terbang, senjata ganda, dan harta lainnya serta senjata ajaib, melompat dari perahu roh bersama-sama, menukik ke bawah, dan membunuh 11 orang tertiup angin di Huang Fu. Saudaraku, bunuh. Huang Fu mendengarkan seorang murid Fumai di samping Feng. Sebelum suaranya jatuh, tiba-tiba, teriakan nyaring keluar dari kabut hitam, teman-teman Fumai, kamu terluka. Jangan menyerang. Bantu kami membunuh musuh. Ziyan, Meng Yu, Junping, ikut aku. Pada saat berikutnya, Tan Yun memimpin dalam berkedip ke atas menuju kehampaan dengan langkah surgawi Hong Meng. Dia menunjukkan mata surgawi Hong Meng dan menyapunya. Tiba-tiba, puluhan murid abadi-abadi tampak kusam dan jatuh. Bang-bang. Tan Yun, yang menunjukkan mata surgawi Hong Meng dan langkah surgawi Hong Meng pada saat yang sama, seperti hantu, berkeliaran di kehampaan dan dengan keras melambaikan puluhan tinju satu demi satu. Ah! Kakak bela diri Penatua Cui, tolong. Klik, klik. Dengan setiap pukulan, Tan Yun meledakkan seorang murid. Beberapa kepalanya retak seperti semangka, beberapa dadanya retak lurus, dan puluhan tubuh jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, lusinan murid yang memandang Tan Yun tertegun dan tidak sadarkan diri, jatuh. Plop! Lop, hampir 100 murid baru saja mendarat. Huang Fu mendengar 10 murid Fumai di Feng Chao yang tidak tahu mengapa dan berteriak, tunggu apa lagi? Bunuh denganku. 10 orang bereaksi. Pasti kakak senior Huang Fu yang baru saja berdiskusi dengan Tan Yun dan memimpin musuh ke perahu roh. Membunuh. Puff, puff. Murid-murid Fumai yang terluka, berkedip di tanah, meluncurkan pembunuhan kejam terhadap murid-murid sekte abadi-abadi yang tidak sadar. Dengan setiap pedang, seorang murid dari sekte abadi-abadi dipenggal dan tubuhnya dipotong. Wosh! Wosh! Pada saat ini, Mu Mengbaloni, Sangguan Bingbing, Sue Ziyan dan Junping, kekuatan semua atribut, terjalin dengan kekuatan spiritual, melonjak keluar, berubah menjadi 4 bayangan sisa, menginjak pedang terbang dan naik ke udara. Di antara kilat dan batu api, mereka telah membunuh lebih dari 200 murid abadi-abadi yang tidak bisa menggosok tangan mereka di udara kosong. 4 orang kuat Huang Fu Shengzong yang hebat seperti serigala memasuki domba, yang membuat kekosongan muncul. Pedang besar dengan celah ruang tipis tanpa ampun melahap murid dari sekte abadi-abadi. Membunuh. Lu Ren, dengan perut besar dan pisau dapur dengan atribut guntur, mengikuti. Ketika dia menginjak pedang terbang, setiap kali dia mengayunkan pisau, ada kekuatan guntur yang sangat besar, yang mekar dari kehampaan dan membunuh beberapa murid abadi yang abadi. Untuk sementara waktu, darah dalam kehampaan itu seperti hujan, dan mayat-mayat yang hancur berjatuhan seperti batu. Kabut darah di udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, seolah-olah kekosongan telah dicuci oleh darah. Suara mendesing. Penggemar Cui tercengang. Dia tidak perlu tahu bahwa dia disergap, dan dia melihat bahwa beberapa orang di Huang Fu Shengzong sama sekali bukan orang biasa. Melarikan diri. Melihat situasinya buruk, pengikut Cui tampak ketakutan dan menginjak pedang terbang dan melarikan diri ke perahu roh kosong. Tinggalkan hidupmu untukku. Dalam kehampaan, mata Tan Yun merah. Dia sudah membunuh mata merahnya. Setelah mencubit dan meledakkan leher seorang murid dengan satu tangan, dia menunjukkan langkah surgawi Hong Meng dan berkedip. Tapi masih terlambat untuk mengejar ketinggalan dengan pengikut Cui. Saudara-saudari junior, lari.
Fan Cui berteriak dengan ketakutan yang tersisa saat dia mengendarai perahu roh dan melarikan diri ke langit. Lari. Hanya dalam 3 menit, hanya 88 dari lebih dari 400 orang dari Sekte Abadi-Abadi yang selamat saat ini. 88 orang berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan kekuatan spiritual mereka menyembur keluar, menembak ke segala arah, seperti teratai besar yang mekar di udara. Raungan singa tiba-tiba meledak. Segera, sekelompok pria emas dengan lengan tebal dan tipis meledak keluar dari jurang dewa yang terkubur dan bergegas ke murid abadi yang buron di langit. Tidak, jeritan itu berhenti tiba-tiba, tetapi singa dewa naga emas menusuk dada pria itu dan menghancurkan hatinya, mengalir keluar dari punggungnya dengan aliran darah. Mengaum, raungan singa menggetarkan bumi dan mencerahkan. Di mata Huang Fu, Sangguan Bingbing, Junping dan Lu Ren yang ketakutan dan terkejut, ukuran tubuh singa dewa naga emas tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tatapan sengit ratusan kaki di langit. Singa dewa naga emas melepaskan tekanan nafas yang sebanding dengan periode perampokan tingkat ketiga. Napas gelombang tak terlihat menyebar di sekitar berkas cahaya, dan retakan ruang yang mengejutkan menyebar dengan cepat ke segala arah dengan tekanan napas, menelan 87 murid abadi-abadi yang melarikan diri. Hampir pada saat yang sama, 80 dari mereka tidak tahan dengan tekanan napas, dan tubuh mereka seperti bunga kematian yang mekar di kehampaan. 7 murid abadi-abadi yang tersisa, dengan kulit pecah-pecah, menjerit dan jatuh ke pegunungan di bawah. Wosh! 7 murid Fumai, memegang pedang panjang, berkedip ke arah 7 orang yang jatuh. Jelas untuk membunuh 7 kepribadian. Mengaum. Tiba-tiba, di tubuh besar singa dewa naga emas, kekuatan iblis emas yang kuat mengalir keluar. Itu berubah menjadi kilat emas besar dan mengejar penggemar Cui yang telah melarikan diri 500 mil jauhnya. Kipas Cui mendorong harta terbaik. Dia bisa melakukan perjalanan 500.000 mil sehari. Naga emas dan singa melakukan yang terbaik untuk melakukan perjalanan 550.000 mil sehari. 500 mil jauhnya, beberapa saat kemudian, singa dewa naga emas muncul di belakang perahu roh yang dikemudikan oleh kipas Cui. Setelah secangkir teh, singa dewa naga emas menggigit perahu roh dengan harta terbaik di mulutnya, jatuh dari langit dan terbang di samping Tan Yun dan yang lainnya. Setelah menjatuhkan perahu roh, ia mengangkat kaki depannya dan menulis kata, manusia telah terbunuh, di kuku kakinya yang seperti sabit. Kemudian, singa naga emas tiba-tiba menyusut menjadi seukuran anak kucing dan mengebor ke lengan Tan Yun. Kerja yang baik. Tan Yun mengelus kepala kecil singa naga emas dan memujinya tanpa pelit. Selain Mu Mengbaloni dan Sue Zian, Lu Ren, Huang Fu dan murid Fumei lainnya menatap singa dewa naga emas dengan kepanikan tak terkendali di mata mereka. Tanpa diduga, Tan Yun memiliki makhluk roh yang begitu kuat. Huang Fu, yang memimpin dalam memperlambat, mendengarkan angin. Ketika dia ingin berlutut ke Tan Yun, dia dibantu oleh Tan Yun untuk menghentikannya. Kakak Huang Fu, jangan sopan. Tan Xiandi, jangan berterima kasih atas kebaikanmu. Huang Fu membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun saat mendengarkan angin. Ingat kebaikan menyelamatkan nyawa. Tan Yun tersenyum, sama-sama. Kemudian, Tan Yun menghentikan 10 murid Fumei lainnya dari berlutut dan hendak memerintahkan mereka untuk mengumpulkan barang rampasan. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari mata bintang itu. Karena kamu di sini, kamu akan mati untukku. Dalam kebingungan kerumunan, Tan Yun tersenyum muram, berubah menjadi bayangan sisa, dan bersinar di gunung hijau di sebelah kiri. Suara mendesing. Setengah jalan ke atas gunung, vegetasi bertiup. Seorang murid laki-laki dengan nada jiwa binatang segera menawarkan harta karun kelas atas, perahu roh, dan hendak melarikan diri. Mengaum. Singa naga emas melesat keluar dari Tan Yun Huai dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah langsung menembus perahu roh, itu meledakkan kaki para murid di perahu roh dengan suara retak tulang yang menakutkan. Ah! Tan Yun, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Sang murid menangis dengan getir setelah jatuh dari perahu roh di gunung. Orang ini bukan orang lain, tetapi cucu dari Murong Hong, yang diturunkan pangkatnya sebagai Diaken, Chen Song. Mu Meng di bawah, tubuhnya yang halus bergetar karena marah ketika dia melihat Chen Song. Pada awalnya, Tan Yun membunuh Murong Kun di Meteor God Canyon di luar gerbang. Belakangan, Chen Song mengetahui bahwa Mu Mengyao memuja jiwa binatang dan bahwa Mu Mengyao adalah wanita kesayangan Tan Yun. Dia mempermalukannya ketika dia melihat Mu Meng lagi. Terlebih lagi, Chen Song dan Xiao Jingkong, yang terbunuh oleh Mu Meng pada perbandingan 9 denyut sebelumnya, pernah ingin membawa Mu Meng pergi dan mencemarkannya, dan Mu Meng melarikan diri. Mu Meng memiliki kekuatan yang rendah dan hanya bisa menelannya. Mu Mengyao bertujuan pada murid-murid jiwa binatang. Selain Xiao Jingkong, yang telah terbunuh, orang yang paling ingin membunuh adalah Chen Song. Saat ini, Mu Meng membenci sampai tulang dan berkata,
Tan Yun, berikan dia padaku. Bagus. Tan Yun membungkuk dan mencubit leher Chen Song, menyapu setengah lereng bukit, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkannya ke tanah. Bumi retak, lengan kiri Chen Song patah, mulutnya berlumuran darah, dan dia menggeliat di depan Mu Mengyu, kakakmu, jangan bunuh aku. Jangan panggil aku adik bela diri, kau binatang menjijikkan. Mu Mengyu, dengan pedang dan aliran darah, menusuk leher Chen Song. Chen Song menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah kejang-kejang yang lama, dia meninggal. Setelah membunuh Chen Song, Mu Mengyu meraih perahu roh tidak jauh dengan pedang. Ujung pedang membentur perahu roh. Kesinyi, yang sedang sekarat. Tidak buruk untuk mengatakan bahwa wanita paling banyak menyimpan dendam. Mu Mengyu dengan jelas mengingat bahwa Kesinyi ingin membunuh Sue Zian dan Tan Yun saat pertandingan besar 9 Vena. Pada saat ini, Tan Yun memandang Mu Mengyu, melihat kembali ke Sue Zian dan berkata, Zian, pergi dan kemasi barang rampasan. Oh, kakak ipar yang baik. Sue Zian menjawab dan mulai mengumpulkan barang rampasan. Dia menyingkirkan semua cincin langit dan bumi di semua tubuh, serta semua jenis senjata dan senjata ajaib yang jatuh ke tanah. Tan Yun memandang Huang Fu, Jun Ping dan yang lainnya, dan berkata, tolong tangani tubuh. Oke, Jun Ping, Sangguan Bingbing dan Lu Ren menanggapi dan mulai menangani mayat itu. Huang Fu mengerutkan kening ketika dia mendengar angin dan berkata, Tan Xiandi, aku tahu kamu berselisih dengan Kesinyi. Bagaimanapun, dia sekarat. Saya harap Anda bisa memberinya waktu yang baik dan tidak menyiksanya. Iya, Tan Yun mengangguk, lalu naik ke perahu roh dan mengabaikan Kesinyi. Segera, dia menatap Mu Mengyun dan berkata dengan lembut, biarkan dia bunuh diri. Iya, kata Mu Meng, melemparkan pedang panjang di depan Kesinyi di tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu. Mendengar pidato itu, Kesinyi yang terluka parah dan dalam bahaya, berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Kalimat berikutnya langsung membuat Tan Yun tercengang, Tan utusan. Apakah kamu yakin ingin membunuhku? Utusan Tan. Mu Meng bergumam dan mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa yang Kesinyi bicarakan omong kosong. Sebaliknya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ruang itu seperti riak air, dan penghalang isolasi suara diatur. Tan Yun merasakan sesuatu yang aneh. Dia diangkat sebagai utusan oleh Patriark. Dia merundingkan kerjasama win-win dengan ribuan Patriark di area tengah Gunung Tianjing. Bukankah hanya Patriark yang tahu? Kesinyi, bagaimana dia tahu? Siapa kamu? Tan Yun menatap Kesinyi. Lihat saja ini, ketika Kesinyi berbicara, cincin langit dan bumi di jari Qian Jade melintas, dan batu yang mengingat jiwa keluar dari udara tipis. Tan Yun mengerutkan kening dan menjentikkan jarinya. Gumpalan kekuatan spiritual melesat ke batu jiwa. Segera, batu jiwa merilis gambar. Tempat gambar persis di mana Huang Fu Shengzong 9 pulsa Dabi, Panlong Jufeng. Dalam gambar, Kesinyi dengan terampil berhenti di belakang Dantai Xuanzong. Dantai Xuanzong melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, aku tahu bahwa kamu dan Sinyi berselisih karena jiwa utama. Tapi kamu harus ingat bahwa jika kamu bertemu Sinyi di persidangan di Tanah Abadi, jangan bunuh dia, karena dia adalah keponakan dari Tuan kita. Tentu saja, dengan kecerdasanmu, kamu dapat menebak bahwa tujuan tuanku untuk merahasiakannya di nadi jiwa suci adalah untuk membuka jalan bagi tuanku untuk memerintah nadi jiwa suci dalam beberapa tahun. Tahu saja tentang itu. Jangan biarkan siapapun tahu. Juga, dalam pengadilan Tanah Abadi, tuanku sangat yakin padamu. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, tuanku percaya bahwa kamu dapat menyelamatkan bahaya dan kembali hidup-hidup. Adapun Sinyi, kamu harus lebih berhati-hati. Kemudian, Dantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Nak, kamu harus mengingatnya untukku. Ketika kamu melihat gambar yang direkam sekarang, itu berarti kamu dan Sinyi telah bertemu. Aku akan memberikannya padamu. Ingatlah untuk melindunginya. Segera, adegan ini mengagetkan Mu Mengyu. Tanpa diduga, Kesinyi adalah keponakan Master Sekte. Jelas, nama belakangnya adalah Tantai, bukan kakak bela diri yang lebih tua Dantai. Oh, tidak, kakak perempuan bela diri maafkan saya karena telah menyinggung sebelumnya. Tan Yun memeluk tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Aku pernah melihat kakak perempuan bela diri Mu Mengyu, yang merasa lega, memeluk tinjunya dan membungkuk. Kesinyi menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, jangan sopan. Saya pikir Anda harus mengerti sekarang bahwa saya ingin membunuh Anda ketika rasio 9 Vena diadakan. Saya harus menunjukkannya apa yang disebut tuan saya. Juga, saya tidak bisa. Tan Yun. Setelah persidangan, beritahu paman saya bahwa saya mengecewakannya. Setelah pidato,
Kesinyi berkata dengan senyum tragis, surga tidak memberkati saya. Segera setelah saya memasuki tanah abadi, saya bertemu monster baru lahir tingkat ketiga. Akhirnya, saya membunuh monster itu, tetapi saya terluka parah. Saya dikelilingi dan dibunuh oleh para murid dari Sekte Abadi-Abadi. Akhirnya, saya kehilangan musuh dan melarikan diri di rawa-rawa. Petik 2. Kalau tidak, Kesinyi memuntahkan seteguk darah dan gemetar, jika tidak, aku tidak akan menjadi lawan dari murid Sekte Abadi-Abadi. Kakak bela diri tetua ke, jangan khawatir. Biarkan aku melihat lukamu dulu. Tan Yun berjongkok di depan Kesinyi dan berbisik, Tuhan memberikanmu kepadaku. Jika kamu masih memiliki satu nafas, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengalami kecelakaan. Tan Yun, tidak berguna. Mata indah Kesinyi menunjukkan sentuhan keputusasaan. Aku tahu lukaku. Denyut jantungku hampir putus. Percayalah, jangan bicara. Murid Tan Yun berkontraksi saat dia berbicara. Ketika dia melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa wajah Kesinyi sedikit berbeda dari warna kulit lehernya. Tan Yun menatap pipi Kesinyi berulang kali. Dia sangat yakin bahwa Kesinyi menggunakan teknik mengubah wajah yang sangat hebat. Dengan kata lain, nama belakang Kesinyi tidak hanya salah, tetapi juga wajahnya saat ini. Tan Yun tidak mengatakannya secara belak-belakan, tetapi mendorong perahu roh ke dalam kabut gelap dari jurang yang terkubur, siap untuk menyelamatkannya. Belum lagi saat ini, detak jantung Kesinyi tidak terputus. Bahkan jika itu benar-benar rusak, selama waktu kematian setelah detak jantung rusak tidak lebih dari 1 hari, Tan Yun dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, Huang Fu, Listen Feng dan yang lainnya dan tampak bingung setelah Lingzu terbang ke jurang pemakaman dewa. Bunuh seorang pria dan masuk ke dalam. Pada saat yang sama, raungan Ruyanchen terdengar di lembah yang tenang 150.000 mil jauhnya dari barat. Miao Xin, apa yang kamu bicarakan? Cui Daoyou dan pengikutnya, mereka semua terbunuh hanya dalam sekejap. Kamera memperbesar. Di lembah, Li Miaoxin tampak sedih dan berhenti di depan Ruyanchen. Tuan muda, menurut perhitungan waktu, Cui akan mencapai jurang pemakaman dewa hari ini. Sekarang mereka semua mati, mereka harus mati di jurang pemakaman dewa. Pan Hanxing dan Guo Biyun di samping Li Miaoxin tampak bermartabat dan berkata dengan satu suara, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Namong Yukin datang dan berkata dengan cemberut, Tuan muda Ruyan, saya baru saja mendengar bahwa Cui Daoyou terbunuh. Wajah Ruyanchen membiru dan berkata, ya, beberapa saat yang lalu, mereka semua mati. Aku sangat marah. Aku ingin melihat pintu masuk ke jurang penguburan dewa. Bahaya apa yang menyebabkan kematian mereka? Li Miaoxin tampak ketakutan dan berkata, Tuan muda, Anda tidak bisa pergi. Ya, Tuan muda. Pan Hanxing dan Guo Biyun buru-buru berhenti. Ketiga wanita itu dengan jelas mengingat bahwa pada awalnya, Ruyanchen mengatakan bahwa dia tidak mencoba peruntungannya, tetapi sekarang, Ruyanchen jelas sangat marah. Sebaliknya, Namong Yukin menjadi tenang dan semakin mengernyit. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Menghadapi halangan ketiga wanita itu, ketika Ruyanchen menarik napas dalam-dalam, mata indah Namong Yukin melintasi tenda yang bagus, dan bibirnya terbuka dengan lembut, Tuan muda, orang suci ini memiliki rencana untuk mengurangi risiko. Tolong katakan. Fitur wajah Ruyanchen terdistorsi. Mengapa kamu dan aku tidak segera mengirim perintah untuk membiarkan semua murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi kembali dan berkumpul? Pada saat itu, kami berdua akan mengirim beberapa murid untuk memasuki jurang yang dalam untuk diuji. Kami secara pribadi akan membawa orang untuk mengikuti dan melihat perubahannya. Ruyanchen menghela nafas, ya, itu satu-satunya cara untuk hari ini. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang kita mati seperti ini. Kemudian Namong Yukin dan Ruyanchen memerintahkan 50 murid Yigong dan Yizong di lembah untuk menemukan murid percobaan yang tersebar dalam jarak 10 juta mil dengan catatan Bai Wanli. Tahun dan bulan terus mengalir. Dalam sekejap mata, Januari telah berlalu. Selama periode ini, para murid Sekte Istana Jiwa Abadi bergegas ke lembah setelah mendapatkan perintah dari Namong Yukin. Begitu juga murid Sekte Abadi-Abadi. Saat ini, di lembah yang dalam dan di rerumputan yang rimbun, ada 1970 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Jiwa Abadi. Ada 913 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Suasana menyedihkan di lembah itu mengerikan. Murid-murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi semuanya memiliki air mata di mata mereka. Ketika Istana Peri Roh Kudus memasuki Tanah Abadi untuk percobaan, ada 3.000 orang, tetapi itu hanya 4 bulan setelah persidangan. Sekarang jumlah korban tewas telah mencapai 1.030. Dari 2.000 orang yang memasuki persidangan Sekte Abadi-Abadi, 1.087 telah meninggal.
Karena para murid dari 3 sekte kuno memasuki tanah abadi selama puluhan ribu tahun, percobaan ini adalah yang dengan jumlah kematian terbesar. 6 jam kemudian, saat senja, malam tiba. Terkubur dalam jurang dewa. Di selokan yang dipenuhi kabut gelap, singa dewa naga emas masih menatap jurang di belakang. Di selokan, ada 34 orang lagi selain Tan Yun, Mu Mengyu, Sue Zian, Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, Sangguan Bingbing dan Jun Ping, orang-orang kuat Huang Fu Shengzong dan 10 murid Fu Mei. Di antara mereka, ada 19 murid bejana Qi dan 15 murid bejana susunan. Setengah bulan yang lalu, 19 orang dari Qimai datang ke pemakaman dewa di bawah kepemimpinan Cao Bin. Petir Tan Yun menembak dan membunuh Cao Bin di tempat. Menakutkan 19 murid Qimai lainnya sampai mati. Ketika 19 orang berpikir Tan Yun akan membunuh, demi Zhongwu Xiao, Tan Yun tidak hanya tidak membunuh mereka, tetapi juga meminta mereka untuk tinggal jika mereka bersedia membunuh musuh bersama. Jika tidak, biarkan mereka pergi sendiri. 19 orang mengira adik bela diri Zhongwu adalah wanita Tan Yun, dan akhirnya memilih untuk tetap bersama Tan Yun agar tetap hangat. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Cao Bin sangat sederhana. Pada awalnya, ketika Zhongwu Xiao, ditemani oleh Gongsun Ruoxi, pergi ke Gunung Changling dan Mai untuk menemukan Tan Yun, Cao Bin tampak seperti lalat yang tidak bisa diusir. Pada saat itu, Cao Bin mengancam Tan Yun dan tidak akan membiarkan Tan Yun menahan Zhongwu Xiao. Jika tidak, dia memotong tangan Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun, pada gilirannya, meninggalkan tangan Cao Bin dan membiarkannya meringkuk dan berguling menuruni Gunung Changling. Jika tidak ada aturan agama, bagaimana bisa Tan Yun membiarkannya hidup sampai sekarang? Adapun, Tan Yun setuju untuk membiarkan 15 murid Arai tinggal karena tidak ada kebencian antara dirinya dan murid Arai. 15 orang secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Dan semua orang menganggap Tan Yun sebagai pemimpin selama persidangan di tempat abadi. Mereka tahu betul bahwa tanpa Tan Yun, sulit bagi mereka untuk hidup sampai akhir persidangan. Selain itu, ada hal lain yang membuat Huang Fu, Sangguan Bingbing, Jun Ping, Lu Ren dan lainnya sangat bingung. Itu sebulan yang lalu. Mereka mengira Tan Yun sedang mengendarai perahu roh yang membawa ke Xinyi, yang sedang sekarat, ke dalam jurang untuk mengeksekusi ke Xinyi. Namun, yang mengejutkan semua orang, beberapa jam kemudian, Tan Yun kembali dengan perahu roh. Dia tidak hanya tidak membunuh ke Xinyi, tetapi juga tidak tahu apa artinya membuat ke Xinyi merasa seperti pegas rambut, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Tan Yun dan Mu Mengyun jelas ingin membunuh ke Xinyi. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membunuh ke Xinyi, tetapi juga saling membantu. Mereka tidak bisa memahaminya. Saat ini, Tan Yun dan yang lainnya berada di gua di bagian kiri belakang selokan. Xiao Qingxuan merawat Bai Lilongtian dan ke Xinyi. Setelah hampir 2 bulan pemulihan, tulang lengan Bai Lilongtian yang patah yang dihubungkan oleh Tan Yun telah sepenuhnya menyatu, tetapi masih tidak dapat mengerahkan kekuatan. Butuh 1 bulan lagi untuk pulih sepenuhnya. Ke Xinyi terlihat baik sekarang. Luka pedang di dadanya telah sembuh. Tampaknya dia dapat pulih ke puncaknya dalam beberapa hari. Sebulan setelah ke Xinyi pulih dari cederanya, Huang Fu sering pergi ke gua untuk berbicara dengannya. Terkadang mereka merasa seperti sepasang kekasih, padahal mereka bukan kekasih. Jelas, Huang Fu dan ke Xinyi dipenuhi dengan kasih sayang. Selama periode ini, orang bertanya-tanya mengapa Tan Yun tidak membunuh ke Xinyi, tetapi tidak ada yang bertanya. Bagaimanapun, ini antara Tan Yun dan ke Xinyi. Di jurang pemakaman Tuhan, kabut hitam masih menyelimuti. Kakak ipar, kapan kita akan memasuki jurang maut untuk menjelajahi harta karun? Di selokan, Sue Zian menatap Tan Yun dan bergumam, persidangan akan selesai dalam 8 bulan. Kata-kata Sue Zian mewakili suara kebanyakan orang. Huang Fu mendengarkan Feng dan yang lainnya, dan menatap Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Tan Yun mengerutkan kening, melirik kerumunan dan berkata sambil berpikir, tunggu. Kami membunuh lebih dari 1.300 musuh dalam 2 skala besar di sini sebelumnya, yang pasti telah memperingatkan Nangong Yukin dan Ruyan Chen. Tapi apakah kamu sudah tahu? Sudah sebulan penuh, tetapi tidak ada murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi yang datang. Jika ada yang tidak beres, akan ada setan. Saya tidak percaya bahwa Nangong Yukin dan Ruyan Chen akan acuh tak acuh ketika begitu banyak orang mati. Mendengar pidato itu,
semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan berkata, Tan Xiandi, jika Namong Yukin dan Ru Yanchen benar-benar datang, apakah kita akan membunuh mereka atau tidak? Mereka memiliki identitas khusus. Jika mereka terbunuh, saya khawatir Sekte Yongxian dan Istana Shenhunxian akan bergandengan tangan untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun berpikir bahwa Huang Fu Shengzong sudah membangun kota alun-alun hukuman surgawi, dan Huang Fu Shengzong sedang dalam tahap pengembangan. Dia tidak tahan dengan pasukan dari dua sekte kuno, Namong Shengchao dan tiga kekuatan, jadi dia berkata, Saudara Huang Fu benar. Ingat, jika Ru Yanchen dan Namong Yukin membawa orang ke sini, kita bisa memukul mereka dengan keras, tetapi kita tidak boleh membunuh mereka. Kerumunan mengangguk untuk mengerti. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, tunggu 2 bulan lagi. Jika tidak ada yang datang, kita akan pergi ke jurang yang dalam untuk menjelajahi harta karun itu. Sebelum suara Tan Yun jatuh, Mo Mengbalderi berbisik, seseorang akan datang. Untuk sesaat, orang-orang menjadi waspada. Melihat melalui kabut hitam yang menyebar, mereka menemukan lusinan murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi yang datang dari langit dengan kaki mereka di atas pedang terbang. Neneknya, akhirnya, Luren memegang pisau dapur dan matanya dingin. Tan Yun berbisik, Luren, dan kamu, aku curiga ada orang di belakang. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintahku nanti. Sekarang mereka semua mengintai. Dengan perintah Tan Yun, semua orang mengintai di selokan, menahan napas dan mendengarkan setiap gerakan di luar. Wah, wah, wah. Tidak lama kemudian, 20 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi masing-masing menginjak pedang terbang mereka dan menembak jatuh di luar pintu masuk jurang penguburan dewa. 40 orang terdiam, masih berbicara dan tertawa, berjalan menuju kabut gelap jurang dan menatap pemandangan di jurang. Ketika mereka berhenti di depan kabut hitam, mereka hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak 1000 kaki melalui kabut hitam yang menyebar. Saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam jurang kecuali melolong seperti hantu dan serigala. Semua orang saling memandang dan tetap diam. Di antara mereka, 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan 10 murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi dengan hati-hati berjalan ke kabut hitam dengan pedang mereka sesuai dengan strategi yang disepakati sebelumnya, dan mendekati Tan Yun dan yang lainnya di selokan sejauh 10 kaki. 20 orang lainnya menatap 20 orang yang memasuki jurang maut. Pada saat ini, di pintu masuk jurang penguburan dewa, 2 perahu roh dengan panjang 300 kaki tergantung di langit ribuan mil jauhnya di timur. Di salah satu perahu roh, ada 913 murid abadi-abadi yang dipimpin oleh Ru Yanchen. Di perahu roh lain, 1970 murid dari Istana Peri Jiwa Dewa berdiri dengan tenang. Namong Yukin berdiri di depan perahu roh. Untuk sesaat, semua orang menatap cermin biru yang tergantung di atas kepala mereka, Zongpin Yazun, cermin virtual Wan Lidong. Setelah cermin ini bersemangat, Anda dapat menembus kehampaan dan melihat pemandangan ribuan mil jauhnya. Menjelang persidangan, Sugeyu memberikan cermin ini kepada Namong Yukin untuk bersiap menghadapi hari hujan. Dari cermin, orang bisa melihat pemandangan di luar jurang pemakaman dewa. Alasan mengapa orang terpisah ribuan mil secara alami untuk mencegah penguburan sewa. Ada monster yang sangat kuat yang menjaga pintu masuk di jurang maut. Pada saat yang sama, terkubur dalam jurang Tuhan. Sa-sa, dalam kabut gelap yang dipenuhi jurang, semburan langkah kaki yang sedikit tidak terdengar masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya di selokan. Dengan jemarinya, Tan Yun menulis di dinding selokan, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintahku. Ketika mereka melihat Tan Yun, mereka memberitahunya lagi dan mengangguk tanpa suara. Sudah dekat. Ini sangat dekat. Tan Yun menilai dari suara langkah kaki bahwa ada 2 musuh, yang berjarak kurang dari 1 kaki dari selokan yang mereka sembunyikan, dan berhenti. Hong Meng Sentong. Tan Yun yang dalam tiba-tiba menunjukkan tenda merah yang aneh. Dia masih bersembunyi di selokan. Pada saat ini, 2 murid Yong Heng Xianzong, 1 tinggi dan 1 pendek, melihat selokan di luar Zhangsu. Mereka tampak gugup dan saling berpandangan. Segera, mereka memegang jimat di tangan kiri mereka dan pedang panjang di tangan kanan mereka, dan tiba-tiba melompati selokan. Ketika mereka menemukan orang-orang di selokan, Tan Yun tiba-tiba melihat ke atas dan mengunci mereka di pupil yang aneh. Tiba-tiba, setelah keduanya tampak kusam, bibir Tan Yun menggeliat,
dan suara itu terdengar seperti sutra di telinga mereka. Turun. Suara mendesing. Kedua pria itu memasuki selokan dan muncul di depan Tan Yun. Adegan ini mengejutkan Huang Fu, Lu Ren, dan lainnya. Tan Yun membuat gerakan diam. Tan Yun menulis di tanah, tulis dengan tangan. Itu tujuanmu. Kemudian, keduanya dengan cepat menulis garis tulisan tangan di selokan dengan jari mereka. Meskipun tulisan tangan mereka berbeda, mereka memiliki arti yang sama. Dia mengatakan bahwa 40 orang, termasuk dirinya sendiri, datang atas perintah orang suci dan Tuan Muda Ruyan. Dan Namong Yukin dan Ru Yanchen berada di langit ribuan mil jauhnya, mengintip pintu masuk jurang Tuhan yang terkubur melalui cermin virtual lubang ribuan mil. Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan segera menulis, nanti, Anda memberitahu Namong Yukin dan Ru Yanchen bahwa tidak ada yang aneh di sini. Hanya di jurang pemakaman, banyak mayat murid Huang Fu Sengzong dan jejak kaki yang ditinggalkan oleh monster besar yang tidak diketahui ditemukan. Juga, beritahu Namong Yukin dan Ru Yanchen bahwa ada genangan darah yang bukan milik manusia. Seharusnya binatang iblis itu membunuh murid-murid Shen Hun Xiangong, Yongheng Xianzong dan Huang Fu Sengzong dan melarikan diri dengan serius. Yah, kamu pergi, dan kamu akan memulihkan ingatanmu dalam waktu setengah bulan dan melupakan apa yang terjadi sekarang. Keduanya mengangguk, tersapu keluar dari selokan, dan dengan 18 orang lainnya, terus berjalan menuju pintu masuk jurang yang lebarnya 20 mil. Dalam hati mereka, apa yang dijelaskan Tan Yun Fang seperti menyaksikannya sendiri. Setengah jam kemudian, 20 orang terbang keluar dari jurang pemakaman. 20 orang yang menunggu di luar jurang bertanya, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, 18 dari mereka menggelengkan kepala. Pada saat ini, pria tinggi dan pendek dari Sekte Abadi-Abadi tampak ketakutan dan berkata, kami menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ikuti saya dan pergi untuk membalas Tuan Kecil dan orang suci. Kemudian, 40 orang menginjak pedang terbang, berubah menjadi pita, dan menghilang di atas pintu masuk jurang penguburan dewa. Setelah 40 orang berjalan pergi, orang-orang di selokan secara alami mengerti bahwa Tan Yunding telah berlatih semacam teknik pupil untuk mengendalikan orang pikiran. Tan Yun memandang Mu Menghu dan yang lainnya, dan mata bintangnya penuh permusuhan. Selanjutnya, kalian, Namong Yukin, Ru Yanchen, dan yang lainnya kemungkinan besar akan datang. Jika mereka datang dan mengikuti perintahku, mereka akan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Mendengar pidato itu, orang-orang memegang senjata mereka dan sangat termotivasi. Tentu saja, alasan mengapa orang lebih waspada daripada pemalu adalah karena mereka memiliki naga emas dan singa di pihak mereka. Setengah jam kemudian, 40 orang menginjak pedang terbang dan menggantung di atas dua perahu roh. Bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Ru Yanchen bertanya lebih dulu. Namong Yukin dan yang lainnya juga melihat 40 orang. Han Zifei, seorang murid dari Sekte Abadi-Abadi, membungkuk dan berkata, laporkan kembali kepada Tuan Kecil, Anda telah menemukan sesuatu. Mengatakan, itu Tuan Kecil. Han Zifei berkata dengan hormat, Tuan Kecil, ketika Jiang Lun dan saya pergi jauh ke dalam jurang pemakaman, kami menemukan mayat lebih dari 200 murid Huang Fu Sengzong dan genangan darah iblis dan binatang buas. Bawahanku menebak bahwa lebih dari 1000 orang yang meninggal sebelum sekte kita dan istana Shen Hun Xian pasti telah dibunuh oleh monster yang membunuh murid-murid Huang Fu Sengzong. Sekarang, monster itu harus terluka dan melarikan diri. Pada saat ini, Kurcaci, Jiang Lun, bergema dengan nada positif, Tuan Muda, kakak bela diri Han, setiap kalimat benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Anda Yanchen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berbicara, dia melihat ke samping ke Namong Yukin di perahu roh lain dan berkata, Nona, binatang ini telah membunuh begitu banyak dari kita. Karena telah terluka, bagaimana kalau kita pergi ke harta karun itu? Berburu dan menemukan dan membunuh binatang ini pada saat yang sama. Mendengar pidato itu, Namong Yukin berpikir dalam hati, karena binatang ini telah membunuh begitu banyak orang dan masih terluka, itu tidak boleh terlalu tinggi. Memikirkan hal ini, Namong Yukin sedikit mengangguk dan berkata, yah, karena alasannya telah ditemukan, tidak ada salahnya jika kita memasuki jurang maut. Yu Yanchen tersenyum cerdas, Putri Suci, perahu roh saya adalah senjata kelas menengah yang disempurnakan oleh ayah saya. Pada saat yang sama,
ada larangan ganda untuk menyerang dan bertahan di perahu roh. Kalau, bagaimana dengan Anda? Dan teman-teman tahu Anda di istana Anda pergi ke perahu roh saya. Mengenai keselamatan para murid dari istana peri jiwa dewa, Namong Yukin membungkuk sedikit, itu sangat bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ru Yanchen memeluk tinjunya dan berkata, Santo, tolong, semuanya. Namong Yukin dan murid-murid lain dari istana peri roh ilahi menyapu perahu roh Ru Yanchen. Tan Yun melihat ke perahu roh besar yang membawa lebih dari 2.000 orang. Itu akan datang. Dia mencibir itu. Huang Fu mendengarkan Feng, Lu Ren, Jun Ping, Sangguan Bingbing, Mu Mengbaloni dan Sue Zian, 6 pria kuat, dan mata mereka mengungkapkan niat membunuh mereka. Di sisi lain, ada 19 murid Fast Cell Qi, 15 murid Fast Cell Arai dan 10 murid Fast Cell Jimat, dengan beberapa kepanikan di mata mereka. Lagi pula, ada lebih dari 2.000 orang di sisi lain. Saat ini, Tan Yun berhasil memikat musuh dengan sempurna. Pertikaian sudah dekat. Huang Fu dan yang lainnya siap untuk pergi. Dia hanya menunggu Tan Yun memberi perintah. Semakin perahu roh yang perkasa terbang mendekati pintu masuk jurang penguburan dewa, semakin lambat kecepatannya. Di selokan, Tan Yun melihat melalui kabut hitam yang menyebar dan berkata pada dirinya sendiri, lebih dekat, lebih dekat. Ketika perahu roh hanya berjarak 3 mil dari pintu masuk jurang, Tan Yun berbisik, orang besar, pergi dan balikkan perahu roh. Mengaum. Pada saat berikutnya, Namong Yukin, Ru Yanchen dan yang lainnya di kapal roh tiba-tiba mendengar raungan dari langit. Di mata terkejut Namong Yukin, dia melihat kilatan emas besar muncul dari kabut gelap yang memenuhi jurang penguburan dewa, dengan angin puyuh menuju dirinya sendiri. Singa Dewa Naga Emas segera melepaskan nafas dan tekanan yang sebanding dengan monster tingkat ketiga selama periode perampokan. Tekanan mengerikan, dengan retakan ruang yang tidak teratur, menghancurkan kekosongan dan menyapu orang-orang di kapal. Ah! Apa-apaan ini? Di perahu roh, para murid Sekte Yongxian dan Istana Shen Hunxian tampak ketakutan. Tenang saja, jangan tidak sabar. Dibandingkan dengan kegelisahan publik, Ru Yanchen tampak sangat tenang dan berkata dengan senyum muram, mati. Ru Yanchen memantul di antara jari-jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual melesat ke alur pertama di bagian depan perahu roh. Tiba-tiba, permukaan perahu roh, yang panjangnya 300 kaki, dengan cepat muncul tirai cahaya energi terlarang yang besar, seperti matahari yang cerah, menyelimuti perahu roh. Ketika nafas Singa Dewa Naga Emas melonjak di tirai cahaya besar, itu tersebar di udara. Binatang jahat, mati. Ketika Ru Yanchen minum dengan marah, bola cahaya energi terlarang yang terang tiba-tiba melebar dan melonjak menjadi raksasa dengan diameter ribuan kaki. Momentumnya sangat menakutkan. Sama seperti Singa Dewa Naga Emas menunjukkan napasnya tanpa buah dan bergegas ke perahu roh, bola cahaya energi besar meledak. Pada saat itu, retakan gelap sepanjang puluhan mil muncul dalam getaran kosong sekitar 100 mil. Tampaknya ruang ini runtuh kapan saja. Energi yang melonjak menelan Singa Dewa Naga Emas dalam sekejap. Singa Dewa Naga Emas di celah ruang padat, dalam serangan terlarang, tubuh besar mulai meledak, rambut panjang keemasan terlepas, dan potongan daging dan darah meledak ke dalam kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Singa Dewa Naga Emas yang terluka benar-benar gila. Tubuhnya hanya berhenti di kehampaan, dan kemudian menembak dengan liar ke perahu roh yang berjarak 500 kaki lagi. Namong Yukin mengguncang tubuhnya dan dengan jelas mengenali Singa Naga Emas. Itu adalah hewan peliharaan Tan Yunling yang bertarung dengan badai tingkat ketiga dan naga guntur lebih dari sebulan yang lalu. Tidak mati. Ru Yanchen berteriak keras, Tuan kecil itu, lihat apakah kamu akan mati kali ini. Ru Yanchen memantul di antara jari-jarinya, dan kekuatan spiritual lainnya melesat ke alur kedua di depan perahu roh. Dalam sekejap, paku tajam hingga 100 kaki dibor di perahu roh 300 kaki. Seperti landak raksasa yang tergantung di langit. Mengaum. Murid Singa Dewa Naga Emas dipenuhi dengan keteguhan yang manusiawi. Di mata Tan Yun yang tertekan, dia membombardir perahu roh dengan daging dan darah. Puff, puff, ditemani oleh raungan kesakitan yang rendah, lusinan duri raksasa, dengan darah biao, menembus dada Singa Dewa Naga Emas. Mengaum. Ketika Singa Dewa Naga Emas mengaum, dia menggigit ujung depan perahu roh dengan mulut besar darah, dengan keras mengepakkan 200 sayap emas sang, dan menghancurkan perahu roh ke bawah gunung. Pada saat ini,
Ru Yanchen dan yang lainnya di kapal roh memiliki kulit kepala yang mati rasa dan punggung yang dingin. Mereka tidak pernah berpikir bahwa singa iblis emas tidak ingin mati. Bumi bergetar dan debu memenuhi udara. Dalam sekejap mata, singa Dewa Naga Emas merobek perahu roh dan menyeretnya ke tanah. Pria besar, tunggu. Tan Yun berteriak, bunuh bersamaku. Mata Tan Yun merah dan melompat keluar dari kabut hitam. Di cincin surga dan bumi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, 11 pedang terbang ditembakkan. Setelah 11 pedang terbang menembus kehampaan, mereka dengan cepat membubarkan diri dan mengepung perahu roh dalam sebuah cincin. Kelilingi lebih dari 2.000 orang di kapal roh yang tidak melarikan diri tepat waktu. Nangong Yukin melirik Tan Yun, yang bergegas masuk. Dia tidak banyak berpikir. Segera, dia berteriak ngeri, menyebar dengan cepat. Tan Yun ingin mengatur susunan pedang. Begitu suara itu jatuh, tubuh Nangong Yukin Jiao dikelilingi oleh kekuatan spiritual, memimpin dalam menjarah perahu roh dan bergegas keluar dari 11 pedang terbang yang tergantung di sekitar. Nangong Yukin bertarung dengan Tan Yun dalam duel hidup dan mati. Dia dengan jelas mengingat kekuatan susunan pedang Tan Yun. Dia panik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa jika murid-muridnya di istana berada di barisan Tan Yun Jian, mereka akan dibantai. Di perahu roh, para murid istana abadi dan sekte abadi-abadi yang ingin membunuh naga emas dan singa melarikan diri ke segala arah seperti burung yang ketakutan setelah mendengar teriakan Nangong Yukin. Ketika Nangong Yukin, Jiang Rou, Ru Yanchen, Li Miaoxin dan ratusan orang melarikan diri dari susunan pedang yang belum diatur oleh Tan Yun, 11 pedang terbang atribut tiba-tiba berputar dalam sebuah cincin dengan kecepatan tinggi, dan meledakkan tirai pedang yang kacau sepanjang ratusan kaki, menyelimuti lebih dari 2.700 orang di sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi. Di antara orang-orang ini, ratusan dari mereka tidak punya waktu untuk menghindar dan memukulnya di depan tirai yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Tidak. Tuan kecil, tolong. Nona, tolong. Dengan ratusan teriakan, ratusan orang meledak pada saat mereka menabrak tirai tipis susunan pedang, berubah menjadi kabut darah dan tidak ada tulang. Pada saat berikutnya, Tan Yun juga muncul di susunan pedang surgawi Hong Mengtu. Pada saat ini, singa Dewa Naga Emas di bagian bawah susunan pedang bergetar dan melepaskan diri dari duri raksasa perahu roh. Segera, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dibor ke lengan Tan Yun, menjadi seukuran anak kucing dan jatuh koma. Jelas, singa naga emas terluka parah. Jika tidak, itu tidak akan pernah jatuh koma ketika lebih dari 2.000 orang memainkan Tan Yun. Tan Yun mengabaikan semua orang. Dengan mata merah, dia membelai kepala kecil singa Dewa Naga Emas dan berkata dengan suara, untuk setiap tetes darah yang kamu tinggalkan, aku akan membiarkan mereka membayar lebih dari 2.000 nyawa. Di antara lebih dari 2.700 orang dalam kekacauan, ada banyak master arai besar tingkat menengah. Namun, melihat ke kiri dan ke kanan, master arai besar ini tidak dapat melihat susunan pedang apa yang diatur oleh Tan Yun. Pada saat ini, di luar susunan pedang ilahi Hong Mengtu, Mu Mengbalu mengenali Nangong Yukin dan membunuhnya dengan pedang. Kakakmu, aku akan membantumu. Sue Zian sangat menginspirasi dan bergabung dengan Mu Mengon Sensei melawan Nangong Yukin. Kamu tidak adil, kamu dan aku akan berurusan dengan Mu Yanchen. Huang Fu berubah menjadi bayangan Tao dan Tao dengan pedang yang hampir merobek kekosongan dan membunuh Mu Yanchen. Oke, Jun Ping memberi tahu Sangguan Bingbing untuk memperhatikan keselamatan, dan kemudian mengikuti Huang Fu untuk mendengarkan angin. Membunuh. Tukau Jun Luren, angin seluruh tubuh berkelok-kelok, tanpa pedang terbang kaki, lalu naik dari langit. Tiba-tiba, sesosok tubuh, seekor ular piton bagai kilatan petir yang memancar keluar, memegang pisau dapur milik Guntur, membunuh untuk mengadukan musuh yang lolos dari pedang. Ayo pergi bersama. Puluhan murid pulsa instrumen, pulsa rune dan pulsa arai bergegas keluar dari jurang penguburan dewa dan bergabung dengan perkelahian. Di dalam gua, Baili Longtian memandang Xiao Qingxuan, yang menjaga di sampingnya, dan mendesak, jangan khawatirkan aku, pergi dan bantu Tan Yun dan mereka. Yah. Jaga dirimu. Xiao Qingxuan mengambil pedangnya, berubah menjadi sisa dan tersapu keluar dari gua. Kakak bela diri tetua Baili, perhatikan keselamatanmu, dan aku akan membunuh musuh. Kesinyi, yang masih terluka, menunjukkan matanya untuk membunuh musuh. Setelah meninggalkan sepatah kata pun,
bayangannya melintas dan menghilang ke dalam gua. Pada saat ini, di luar jurang pemakaman Tuhan, cahaya dan bayangan pedang mengamuk di daerah sekitar 10 mil. Terjadi perkelahian. Nirvana Bible, Tabernakel Suci Yuan campuran. Saat Mu Mengbalderdas ada di pikirannya, tangan kirinya berputar seperti kilat di depan dadanya. Pada saat itu, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya. Tirai suci Hunyuan dengan diameter 10 kaki, seperti bola transparan, menyelimutinya. Kemudian, dia menunjukkan semua jenis kemampuan dalam Alkitab Nirwana dan pergi ke Nangong Yukin dengan pedang yang memecahkan kehampaan. Sue Zian segera melakukan formula pedang 5 jiwa. Tiba-tiba, Sue Zian lain muncul di sampingnya. Tubuhnya yang halus dikelilingi oleh kekuatan kayu hijau. Itu belum berakhir. Hampir pada saat yang sama, ada 3 Sue Zian, salah satunya dikelilingi oleh kekuatan air biru, kekuatan api yang membakar setinggi 3 kaki. Akhirnya, kekuatan tanah coklat keluar dari udara tipis dan menari-nari di sekitar tubuh dengan kecepatan tinggi. Membunuh. Tubuh Sue Zian dengan kekuatan emas menarik cahaya dingin di matanya yang indah. Dalam sekejap, pedang terbang harta karun terbaik dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari udara tipis dari tangan Sue Zian dengan 5 atribut. 5 jiwa menyatu, dan pedang suci menghancurkan langit. 5 Sue Zian penuh dengan pikiran membunuh. Tiba-tiba, pedang itu menunjuk ke langit. Dalam sekejap, angin bertiup kencang dan angin bertiup di langit di atas pegunungan. Berdengung, kekuatan besar emas, kayu, air, api, dan tanah jatuh dari langit dan diserap ke dalam 5 pedang terbang. 5 Sue Zian berubah menjadi 5 sosok hantu, berkelap-kelip bersama dengan Mu Mengbalderdas, dan membunuh Nangong Yukin. Menghadapi serangan mengerikan Mu Mengbalderdas dan Sue Zian, Nangong Yukin tiba-tiba melonjak keluar dari kekuatan kematian hitamnya, seperti seorang penyihir yang datang ke dunia. Dia menuangkan kekuatan kematian yang bergulir ke pedang terbang dengan atribut kematian di tangan kirinya. Pada saat yang sama, Nangong Yukin tampil lagi. Hanya sebagai orang suci dia dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan sutra terbang jiwa, kode rahasia istana kota dari istana peri jiwa. Napas kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, momentumnya meningkat dengan mantap. Napas kuat yang tak terlihat memutar ruang dalam jarak 100 kaki, dan napasnya naik ke tingkat pemurnian jiwa ganda. Berdengung, Nangong Yukin memegang pedang terbang atribut kematian di tangan kirinya, dan kekuatan kuno seperti susu menyembur keluar dari tubuhnya, seperti naga yang berkeliaran, mengelilinginya. Segera, tangan kanannya berbalik dan pedang terbang kekuatan kuno seputih salju keluar. Pada saat ini, Nangong Yukin khawatir tentang keselamatan rekan-rekannya yang terperangkap dalam susunan pedang oleh Tan Yun. Begitu dia bergerak, dia pergi keluar untuk menunjukkan tidak hanya sutra terbang roh, tetapi juga formula pedang Hongmeng dari Dewa Hongmeng. Cobalah yang terbaik untuk membunuh Mu Mengbaloni dan Sue Zian sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Lu Ren, yang digerakkan oleh kekuatan angin, setiap kali dia melambai puluhan kali dengan pisau dapur atribut Lei, musuh dengan kesempurnaan besar dari keadaan jiwa janin akan hancur berkeping-keping. Pria gendut yang mati, aku akan membunuhmu. Li Miaoxin, yang terkuat kedua di Sekte Abadi-Abadi, membunuh Lu Ren dengan pedang. Kalian berdua bertarung satu, tak tahu malu. Dalam raungan marah, Anda Yan Chen dipotong oleh pedang Huang Fu dan melukai lengan kanannya, berdarah seperti banjir. Dia mencoba melarikan diri dengan panik menghadapi serangan Huang Fu, Ting Feng, dan Junping. Hehe, tidak masalah jika kita ingin kehilangan muka. Yang penting kamu akan mati. Mata Junping gelap dan ganas. Dia penuh dengan kekuatan kuno. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan ruang. Kekosongan itu sedikit terdistorsi. Setelah mencegat jalan Yan Chen Anda, tubuh Junping berputar di udara, dan pedang kekuatan kuno seperti susu tiba-tiba mekar, memaksa Anda Yan Chen kembali. Saat ini, Junping dan Huang Fu mendengarkan angin dan menyerang Anda Yan Chen bolak-balik. Mereka berdua, segera setelah Anda mengatakan sesuatu kepada saya, melawan Ru Yan Chen bersama-sama, dan mengatakan lusinan cara kematian, sehingga Ru Yan Chen dapat memilih sendiri. Ru Yan Chen sangat ketakutan sehingga wajahnya seabu-abu seperti kematian. Tentu saja, Huang Fu tidak benar-benar membunuhmu Yan Chen, tetapi hanya mengancammu. Saat ini, Sangguan Bingbing, jiwa kuno, menghadapi Jiang Rou, yang menempati urutan ke-6 di gerbang dalam istana peri jiwa dewa. Tanpa disadari,
Putri kedua telah memindahkan medan perang ke gunung beberapa mil jauhnya. Pedang menebas gunung, mengguncang bumi dan gunung, dan kerikil jatuh seperti air terjun. Jiang Rou jelas merupakan jiwa dari waktu. Kecepatannya tiba-tiba melonjak, menusuk tenggorokan Sangguan Bingbing dengan pedang, mati. Sangguan Bingbing buru-buru menghindar. Meskipun dia lolos dari kematian pedang, kulit putih dan lembut di sisi kiri lehernya tertusuk, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Jelas, kekuatan Jiang Rou lebih baik daripada Sangguan Bingbing. Tepat ketika Jiang Rou sombong dan akan membunuh Sangguan Bingbing, tiba-tiba, suara serak kecemasan datang dari kejauhan, "Rou, hati-hati." Tanpa menoleh ke belakang, Jiang Rou tahu bahwa suara yang familiar itu berasal dari rekannya, Cao Xiong. Pada saat ini, ribuan kaki jauhnya, Cao Xiong, orang kuat dari Istana Peri Jiwa Dewa, memenggal kepala murid Runmai dengan pedang dan bergegas menuju Jiang Rou dengan panik. Karena dia menemukan bahwa Xiao Qingxuan tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelinap ke Jiang Rou dengan pedang guzili. Jiang Rou tidak bisa mengelak. Seluruh lengan kanan yang memegang pedang dipotong oleh Xiao Qingxuan. Sangguan Bingbing, yang berdarah dari lehernya, melintas bayangan yang indah, dan ujung dingin pedang menusuk tenggorokan Jiang Rou dalam sekejap. Xiao Qingxuan, yang jatuh dari langit, keluar dari udara tipis di belakang Jiang Rou. Dengan pedang dan aliran darah, dia menusuk punggung Jiang Rou, dengan akurat menembus jantungnya dan menembus dadanya. "Rou tidak!" Cao Xiong berteriak, "Kalian berdua pelacur Huang Fu Shengzong, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Ketika rambut Cao Xiong beterbangan dan hendak menyapu Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, Jiang Rou menyembur darah dan menatap mata Cao Xiong yang enggan. Dia menjadi tidak bertuhan dan mati. "Bingbing, bunuh dia!" Xiao Qingxuan meninggalkan pesan untuk Sangguan Bingbing dan pergi ke Cao Xiong bukannya mundur. Pada saat ini, Kesinyi, yang masih terluka di luar jurang pemakaman Tuhan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sosok Miaomannya baru saja melintas melewati murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Roh, dan tenggorokan musuh dipotong dan dibunuh. Dia seperti dewa yang kejam, menuai nyawa satu musuh. Saat ini, Zhao Siguang, yang kuat di Istana Abadi, setelah dua pembunuh pedang dan dua murid, memandang Pan Hanxing yang membunuh murid Huang Fu Shengzong tidak jauh dan berteriak, "Pan Daoyou, kamu dan aku akan membunuhnya bersama-sama." Pan Hanxing adalah orang kuat dari Sekte Abadi-Abadi. Saat ini, lebih dari 8 murid Huang Fu Shengzong telah mati di tangannya. "Bagus." Pan Hanxing menjawab dan membunuh Kesinyi dengan Zhao Siguang. Kesinyi, memegang pedang panjang berdarah, memotong kepala dua murid Istana Peri Jiwa Ilahi dengan satu pedang. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang. Di hadapan Pan Hanxing dan Zhao Siguang, dia tidak mundur tetapi maju, dan memimpin dalam meluncurkan serangan. "Sinyi, hati-hati. Saat ini, Huang Fu, yang bertarung melawanmu dan membunuhmu Yan Chen, mendengarkan angin dan tampak khawatir pada Kesinyi yang berjarak ratusan kaki. Dia tahu bahwa cedera Kesinyi tidak sembuh dan khawatir dia bukan lawan mereka." Setelah mendengarkan pedang angin di kaki kanan Ru Yan Chen, Huang Fu berkata dengan keras, "Kamu tidak adil. Kamu berurusan dengannya dulu, dan aku akan membantu Sinyi." "Oke, cepat pergi." Jun Ping tersenyum, "Sudah waktunya pahlawanmu menyelamatkan Amerika Serikat." Huang Fu berubah menjadi bayangan Taoisme dan pergi ke Kesinyi. "Kamu satu-satunya yang bermarga Jun. Kali ini, aku akan melihat bagaimana Tuan Muda membunuhmu." Ketika Anda Yan Chen meraung dengan mata merah, tiba-tiba sebuah penghinaan terdengar, "Benarkah? Bagaimana dengan saya?" Pada saat berikutnya, Bai Li Longtian, yang lengan kanannya tidak bisa bergerak, muncul di depan Anda dengan pedang di tangan kirinya, dan berkata dengan tegas, "Adik junior, naik." Pada saat yang sama, susunan pedang Hong Meng Tu. Ketika Mu Menghu dan yang lainnya bertarung dengan musuh, Tan Yun tampak sangat bermartabat ketika dia menemukan bahwa Namong Yukin tidak ada dalam barisan pedang. Karena dia tahu kekuatan Namong Yukin dan kekuatan umum Mu Mengbaloni dan yang lainnya. Dalam hati Tan Yun, Namong Yukin di luar susunan pedang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari musuh dan kita kecuali dirinya sendiri. Tan Yun, bagaimanapun, memutuskan untuk membuat keputusan cepat tentang keselamatan Mu Mengbalu dan Sue Zian, dan kemudian meninggalkan barisan pedang untuk membantu Mu Mengbalu dan yang lainnya. Pada saat ini, lebih dari 2.700 orang dalam susunan pedang menginjak pedang terbang, dipimpin oleh Liu Danwen,
orang kuat dari Istana Jiwa Abadi, dan Guo Biyun, Sekte Abadi-Abadi. Liu Danwen menatap Tan Yun, dan rasa dingin berkobar di matanya yang indah. Tan Yun, bagaimana jika kamu memiliki susunan pedang? Pada awalnya, kamu bertarung dengan orang suci istana kami dalam susunan pedang. Akibatnya, kamu berdua tidak dikalahkan. Hari ini, murid-murid istanaku dan teman-teman Tao Abadi-Abadi dapat membunuhmu dengan satu pedang.